Halo Sobat UAJY, gimana kabarnya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di episode pertama Chit Chat UAJY. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Wow. Iya, pada episode podcast kali ini dipandu oleh saya, Nicholas Aremba, yang kita di sini akan membahas semua hal seputar Atmajaya. Jadi maka dari itu teman-teman untuk tolong bantu untuk subscribe, ada Instagram dan juga YouTube kami. Di YouTube kami ada @Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga untuk Instagram ada @uajy. Teman-teman tolong untuk follow terus supaya nanti bisa mendapatkan update info mengenai Atmajaya Yogyakarta. Nah, Sobat UAJY, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari kepala kantor pelatihan bahasa dan budaya. Ada Bu Vita. Tepuk tangan dong teman-teman dong. Wih, halo Bu Vita. Gongsi. Aduh, gongsi. Selamat Imlek ya Bu Vita ya. Bagaimana Bu Vita? Apa kabar? Baik, luar biasa. Oh, luar biasa. Iya. Oh, mic-nya boleh agak geser di sini, Bu? Bisa digeser? Iya. Supaya suaranya lebih jelas, begitu Bu. Iya, Bu Vita berarti benar ya sebagai kepala dari kantor pelatihan bahasa dan budaya, betul ya Bu Vita ya? Iya. Apa bisa dijelaskan Bu, apa sih sebenarnya KPBB ini? Itu, dan juga acara-acara apa sih yang biasanya dilakukan di KPBB ini Bu? Oke, gitu. Terima kasih Remba. Iya. Ya, jadi kantor pelatihan bahasa dan budaya Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi itu adalah salah satu unit pendukung dari KPBB, dari Atmajaya. Namanya KPBB UAJY. Jangan lupa follow Instagram @kpbbuajy ya. Nah, karena di sana banyak sekali informasi, terutama untuk mahasiswa dan juga umum, dan kami tentang pelatihan bahasa dan budaya. Jadi di sana ada aktivitas rutin untuk mahasiswa baru, terutama untuk mahasiswa Atmajaya, supaya salah satu syarat lulus yaitu mengikuti Jogja Istimewa. Kita biasanya ke keraton atau ke situs-situs budaya untuk belajar bagaimana unggah-ungguh dan juga bagaimana keistimewaan Yogyakarta. Selain itu ada CCU atau Cross Cultural Understanding untuk menginternasionalkan mahasiswa Atmajaya. Jadi ada pembelajaran di bahasa-bahasa dan juga budaya-budaya di Asia, ada Korea, ada Mandarin ya di China, tentang budaya China. Kemudian juga ada Jerman, ada Jepang, dan juga ada Amerika. Kita juga punya satu native speaker dari Princeton in Asia dari Amerika, namanya Afriel. Kemudian banyak sekali ya sebenarnya kegiatannya, terutama tentang kursus-kursus juga bisa tentang bahasa asing itu. Selain kursus, selain belajar bahasa dan budaya, ada juga testing center. Jadi kalau misalnya mau IELTS, mau TOEFL, dan juga yang lain-lain gitu. Oke, iya. Untuk info lebih lengkapnya nanti bisa nge-follow Instagramnya tadi ya di @kpbbuajy. Betul ya Bu ya. Oke. Dan kalau misalnya kan tadi kalau saya mendengarkan itu berarti KPBB itu tentang budaya dan bahasa semuanya ya Bu ya, mulai dari yang ada di sekitar kita, ada Jogja, tadi ada Jogja Istimewa, dan juga ada CCU tadi ya tentang ya internasional gitu. Nah, kita kan sekarang sedang di masa Imlek nih Bu. Kira-kira ada nggak sih acara dari KPBB UAJY gitu untuk membantu menyemarakan Imlek seperti itu Bu? Tentu saja. Oh iya, ada iya. Bu. Kita bahkan tahun ini membuat namanya Festival Budaya Tionghoa. Wow, 3 hari. Iya. Ya, kita Wow, ada 3 hari. Iya, Jadi dimulai 14 Februari besok Jumat.
Ya Valentine juga sih, tapi Valentine Imlek gitu ya. Iya, Ada pink, betul. ada juga merahnya. Oh. Jadi 14 Februari itu ada atraksi barongsai dan Oke. atraksi seni budaya lain. Oke. Nah, yang hari Jumat itu selain atraksi ada juga makan-makannya. Jadi ada festival kulinernya. Wow. Kita buka di Iya, iya, kampus iya, iya. 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta mulai jam 9 pagi itu stand kuliner, Oke. ada halal dan non halal. Kemudian mulai jam 3 sore atau mungkin sekitar ya jam 2 itu atraksi barongsai Oke. yang siang hari. Kemudian ya mungkin kalau jam 6 sudah agak gelap barongsainya mau menyala, mau main lagi gitu. Oh, Di iya, lapangan iya, iya. parkir kampus 2. Oke. Kemudian tanggal 15 itu hari Sabtu kita ada seminar nasional. Iya, Kita akan mencoba mendatangkan dari duta besar di dari negara Tiongkok, duta besar untuk Indonesia, Mr. Wang Lutong ya. Kalau tidak mungkin ada yang mewakili karena beliau pasti sibuk ya. Oke, Nah, oke, itu oke. kita ingin membedah sebenarnya dari seminar itu tentang strategi pembangunan dan paradigma percepatan ekonomi negeri RRT ya. Oh, Karena kita tahu sekarang banyak sekali produk-produk China yang luar biasa bagus, Oke. tapi murah gitu loh. Kok Iya, bisa iya, iya, bagus, murah, orang mau beli, tapi juga harganya tidak terlalu mahal, Oke, tapi oke, kualitasnya oke. sama produk lain yang sudah terkenal itu juga bagus. Nah, itu kita mau mencoba membedah itu, lalu mahasiswa belajar apa dari semangat mereka. Ada juga pembicara nasional Dr. Novi Basuki, beliau tinggal 10 tahun di Tiongkok, berarti apa ya? Ya untuk S1, S2, S3-nya, dan juga dia sekarang menjadi pakar negara kerjasama pakar Islam, juga kerjasama dengan antara Tiongkok dan Indonesia seperti apa. Jadi kita bisa belajar banyak dari beliau, dan juga dosen internal kita dari Atmajaya Bapak Harsono, beliau juga belajar di Tiongkok tentang etika bisnis. Nah, etika bisnis Tiongkok yang bisa diterapkan atau dikontekskan dengan konteks budaya Indonesia. Jadi dengan datang di seminar ini orang-orang Indonesia terutama pakar bisnis, mahasiswa dan lain-lain bisa belajar bagaimana berhadapan dengan orang-orang Tiongkok, atau bagaimana orang Tiongkok itu bekerja keras seperti apa sehingga mereka sukses seperti sekarang ini gitu. Lalu yang terakhir, hari Minggu itu ada lomba pidato bahasa Mandarin yang diikuti oleh anak-anak SMA dan juga mahasiswa. Kemudian setelah mereka pidato bahasa Mandarin, mereka juga dinilai bisa budaya Mandarin apa, budaya Tiongkok apa, misalnya bisa menari, bisa baca puisi, atau bisa musik, atau bahkan melukis gitu. Oke, iya. Sebenarnya tadi saya mau ini Bu, elaborasi tanya satu-satu gitu. Kalau misalnya saya ulangi lagi tanya satu-satu gitu ya, lebih detailnya. Kita mulai dari hari yang Jumat tadi kan. Tadi Bu Vita sempat menyebutkan ada perbedaan tuh di awal di jam 3, kemudian di malamnya ada barongsai. Nah, itu apa Bu perbedaannya tuh barongsainya tuh? Apa? Barongsainya ya, Iya. Perbedaannya kalau yang malam menyala, kalau yang siang menyala nggak kelihatan. Jadi lebih ke lampunya gitu ada ya, Bu, lampunya, ya? ada LED-nya, dan juga jenis iya. barongsainya lebih garang yang di malam hari. Jadi kita berharap ya cukup gelap juga ya jam 6. Kalau tidak gelap-gelap ya nanti nggak kelihatan gitu. Jadi rencananya seperti itu. Iya. Oke, berarti itu nanti akan dilaksanakan di kampus 2 gedung Thomas Aquinas ya Bu ya? Ya, di lapangan parkir di depan. Oke, iya. Saya sudah pernah lihat juga itu Bu, yang nanti lompat-lompat juga itu kan ya Bu ya? Ya, dan spesial untuk besok kita usahakan ada barongsai pink karena Valentine. Oh, iya. Kemudian yang seru lagi tuh ini Bu, saya baca-baca itu ada UMKM dari luar, dan juga menu tadi Ibu juga memberikan kisi-kisi tadi, ada juga yang halal dan juga non halal. Itu bisa di elaborasi lagi Bu, kira-kira berarti bekerja sama dengan mana saja itu Bu untuk melaksanakan acara ini seperti itu? Budaya itu salah satunya yang paling penting adalah makanan. Makanya betul. kami harus mendatangkan makanan ini untuk lebih mengenal budaya Tiongkok atau budaya Tionghoa. Kami bekerja sama dengan UMKM yang ada di Ketandan. Jadi sekarang ini sedang ada PBTY ya, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta sampai tanggal 12. Lalu mereka akan pindah ke sini. Tapi ya tidak terlalu banyak karena kita di sini tidak bisa sebanyak di Ketandan. Dan di sana kita juga bekerja sama dengan menu-menu jenis-jenis kuliner. Misalnya seperti
apa ya namanya, mie ya, ada banyak yang lebih ke jenisnya itu lebih ke Tionghoa, ada dimsum oke. dan lain-lain gitu. Oke, kalau untuk komunitasnya itu bisa diberitahu atau memang cuma UMKM yang ada di Ketandan saja, Bu? Kalau komunitasnya kami memang bekerja sama dengan komunitas paguyuban Tionghoa di Yogyakarta. Itu ada sekitar Oke, 11, oke, 12 sampai 14. Tapi untuk kulinernya itu ya ada nasi Hainan, ada teochew, ada macam-macam gitu. Jadi Iya, nanti iya. yang datang lebih ke hasil kulinernya ya. Kalau Oke. paguyubannya kita ada bekerja sama dengan Bakor untuk pendidikan dan juga untuk yang barongsai itu dengan komunitas paguyuban Hohabwe yang ada di Oke. Bintaret itu. Mereka memang concern ke budaya Tiongkok gitu. Jadi budaya Tionghoa. Jadi lebih banyak ke barongsai dan juga pertunjukan. Lalu yang kuliner nanti yang lebih ke paguyuban yang suka memang ciri khas mereka itu kuliner kayak gitu. Oke, berarti nanti ya yang kebanyakan datang ke sana juga ke sini nanti pada saat tanggal 14 itu ya kuliner itu tadi dari Ketandan itu ya berarti ya, Bu ya. Ya. Wow, oke, sangat menarik teman-teman. Bisa dicoba tuh. Kita datang nanti tanggal 14 gitu ya. Kemudian untuk tanggal 15-nya ini, Bu. Tadi kan kita ada seminar nasional itu kan tadi ya, Bu. Ada tentang ini ya, bedah strategi pembangunan dan paradigma percepatan ekonomi negeri RRT gitu. Yang keynote speakernya nanti juga akan tadi ya, Bu ya, siapa? Saya kurang agak lupa. Oh iya. Dari Duta Besar RRT untuk Iya, Indonesia oke. ya, masih dalam konfirmasi. Kalau beliau tidak bisa datang pasti Bisa ada yang perwakilannya itu ya, Bu, mewakili karena terutama mereka akan membahas tentang perkembangan kerjasama RRT dengan Indonesia di bidang bisnis dan juga bahasa dan budaya. Oke. Berarti lebih ke budayanya itu tadi ya. Kalau kemudian untuk pembicara yang pertama itu tadi ada Dr. Novi Basuki, itu juga sudah 10 tahun di Tiongkok gitu ya tadi ya, Bu ya. Kemudian beliau itu penulis, peneliti dan juga pakar Islam tadi ya, Bu ya, di Tiongkok. Dr. Novi Basuki ini sudah 10 tahun tinggal di Tiongkok dan beliau itu sangat concern dengan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Tapi selain itu dia juga bisa bicara mengingatkan bahwa hubungan kedua negara Tiongkok dan Indonesia itu semakin kompleks dan semakin penting. Jadi akan memberikan istilahnya hal-hal penting yang perlu kita ketahui dengan hubungan Tiongkok dan Indonesia ini. Kemudian juga akan bicara tentang bagaimana kesuksesan kerja keras budaya dari orang-orang Tiongkok itu, terutama tentang nilai-nilai adiluhung. Oke. Menarik sih, Bu. Kemudian kalau ini kan berarti kalau saya melihat itu dia lebih menilai dari segi culture gitu ya, dari segi budayanya seperti itu ya, Bu ya, dan hubungannya dengan China gitu ya, Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ada ini Bapak Harsono ini ya, Bu ya. Bapak Harsono MP gitu. Yang dia adalah dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJ. Berarti lebih membahas ke ekonominya seperti itu ya, Bu ya. Ya, terutama tentang etika bisnis dan marketing karena beliau belajar filsafat dan etika di Xiamen University dan menariknya Bapak Novi Basuki ini juga alma mater Xiamen. Jadi nanti Pak Harsono dan Pak Novi itu dua-duanya belajar di universitas yang sama. Hanya saja Pak Harsono akan lebih menekankan tentang etika dan filsafat bisnis di sana dan diterapkan bagaimana dengan konteks Indonesia. Berarti lebih ke etika bisnis dan juga ekonomi. Kalau Pak Novi lebih ke ya tadi filosofisnya seperti itu ya, Bu. Wow, menarik. Dan juga yang terakhir nih, Bu, ada lomba pidato bahasa Mandarin untuk siswa SMP, SMA dan universitas di hari Minggunya seperti itu ya, di auditorium Kampus 3 Gedung Bonaventura UAJY gitu ya, Bu ya. Tadi juga ada sempat melukis juga itu ya, Bu ya. Itu ya. Jadi sebenarnya Festival Budaya Tionghoa 3 hari itu ada alur narasinya ya. Jadi kita belajar bagaimana atraksi barongsai, kemudian juga ada kuliner. Jadi lebih ke hiburan, kenikmatan istilahnya ya, mata, dengar dan juga makan. Kemudian kita diingatkan tentang masa depan seperti apa dengan negara Tiongkok atau juga dengan
kemajuan masa depan Indonesia bekerja sama dengan mereka. Lalu yang ketiga kita kayak ngetes gitu. Nah dengan situasi seperti ini kalian bisa nggak sih bahasa Mandarin? Kalian bisa nggak sih tahu budaya Mandarin seperti apa? Nah nanti yang mengikuti lomba itu akan ada piala dan juga piala rektor, ada piala dari namanya Hanyu Xiao ya. Hanyu Xiao itu sebenarnya lomba kompetisi nasional dan internasional ya. Jadi kita di sini mengadakan yang khusus untuk provinsi di DIY, nanti yang juara akan dibawa ke nasional kemudian juga internasional. Gitu. Jadi kompetisinya sebenarnya tidak hanya lomba biasa, tapi ini memang kompetisi yang sudah umum dilakukan dan juga akan sampai tingkat nasional. Oke. Berarti kalau misalnya sampai nasional dan internasional ada kerjasama dengan pihak lainnya yang terkait apa? Ya, karena ini seluruh Indonesia kan juga setiap provinsi ada perwakilan. Kemudian yang juara pasti didukung terutama untuk latihan ya. Misalnya untuk bahasanya mereka akan mendapatkan pendampingan khusus. Kemudian kalau misalnya dengan budayanya melukis, menari atau baca puisi atau hal yang lain itu pasti akan didukung dan dilatih khusus supaya menjadi menang lagi di tingkat selanjutnya. Oke. Berarti ini nanti pendampingannya dilakukan setelah nanti ada yang juara itu tadi ya? Iya. Oke, wow, menarik sekali sih Bu. Tepuk tangan dong teman-teman untuk podcast pada hari ini. Wah, gila. Ini seru, insightful banget loh buat teman-teman yang merasa Gen Z, yang merasa kaum keren abis kayak gue nih. Bisa datang teman-teman nanti dimulai dari tanggal 14 Februari 2025. Seperti itu. Dan kita sekarang sudah sampai ke penghujung acara. Kira-kira Bu Vita ada yang mau disampaikan untuk teman-teman dari podcast Cicat ini? Jangan lewatkan acara Festival Budaya Tionghoa 3 hari berturut-turut. Wih, tepuk tangan teman-teman. Iya, jangan lupa untuk datang ya di Festival Budaya Tionghoa 2025. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa follow Instagram kami @wajy dan juga YouTube kami @Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan itu saja teman-teman, sampai jumpa di episode podcast Cicat selanjutnya. Dadah.